itu kita ada automatic scholarship 20-30%, Dean Scholarship. Jadi beasiswa dari dekan kita di Elite Course, plus diploma, plus bachelor. Empat-empatnya punya visa reversal history tahun lalu. Hai semuanya, aku Wanda dari Deka Science and Learning. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Crown Institute of Higher Education dan Crown Institute of Business and Technology. Stay tune terus sampai selesai ya. Halo, selamat siang. Sekarang Wanda bareng sama Mas Gali dan mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Kenalkan, saya Gali, Country Representative dari Crown Institute of Higher Education. Sekarang kan kita lagi ngebahas tentang CIHE atau Crown Institute of Higher Education. Nah, jadi kalau boleh tahu nih, CIHE lokasinya ada di mana nih, Kak? Oke, jadi aku mungkin jelasin sedikit ya. Jadi Crown Institute itu nama institusi kita, itu terdiri dari dua. Yang pertama itu yang vocational, namanya Crown Institute of Business and Technology. Itu yang udah berjalan lebih dari 10 tahun untuk terima international student, dan program yang ditawarkan diploma dan advance diploma aja. Nah, kita sejak 2018 kita udah punya higher education provider sendiri. Jadi yang namanya Crown Institute of Higher Education tadi. Jadi ada dua nih, Kak. Jadi ada yang vocational, yang CIBT, ada yang higher education, itu yang kasih gelar S1 bahkan sampai nanti S2 juga. Crown Institute of Higher Education. Nah, main campusnya itu sebenarnya ada di Canberra. Cuman kampus yang paling populer untuk international student itu yang di Sydney tentunya. Cukup lokasi yang strategis gitu ya buat international student. Benar. Oke, kan kebetulan kita tadi kemarin ya sempat ada nge-share apa sih yang pertanyaan buat CIHE nih gitu. Nah, terus ada yang tanya di Instagram, ada program apa aja sih dan tuition fee-nya ada berapa, Kak? Kayak gitu. Oke, thank you. Nah, untuk Crown sendiri yang tadi aku bilang nih kan ada dua, yang vocational sama yang higher education. Nah, yang vocational dulu nih. Vocational ini very affordable sih, untuk tuition fee-nya itu cuma 1.500 Australian dollar per term, dan 1 tahun itu ada 4 term. Jadi 1.500 tadi per term dikali 4. Jadi annual fee-nya cuma 6.000 atau 60 jutaan rupiah aja. Untuk yang vocational. Yang diploma of accounting atau diploma of IT, ada hospitality juga, ada leadership and marketing kalau yang di vocationalnya. Nah, nanti untuk progres ke S1-nya yang di higher education itu kita baru ada tiga jurusan aja. Memang kan kita baru mulai di 2018. Jadi kita ada 3, IT, accounting, dan entrepreneurship and innovation untuk bachelornya. Untuk segera bulan Oktober nanti kita juga akan launching untuk master program kita, Master of IT dan Master of Professional Accounting. Dan untuk tuition fee-nya untuk higher education itu juga sangat affordable banget, teman-teman. Jadi basic-nya itu benernya 9.000 per semester. Kalau yang bachelor kan sistemnya semesteran ya. Atau berarti 18.000 per tahun, 180 jutaan per tahun. Cuman karena memang Crown ini kita baru masuk ke market Indonesia, untuk tahun ini dan sampai tahun depan itu kita ada automatic scholarship 20-30%. Jadi gampangnya sih, nanti detailnya dari tim DK bisa share ya ke teman-teman. Gampangnya itu untuk jurusan accounting dan untuk yang entrepreneurship and innovation itu dapat scholarship 30%, jatuhnya jadi 12.600 Australian dollar. Untuk yang IT jatuhnya jadi 14.400 Australian dollar per tahun. Jadi dia dapat scholarship-nya 20%. Jadi semua program di kita saat ini sampai tahun depan ini masih di bawah 15.000. Kalau misalkan kampus lain di Australia kan rata-rata udah S1 aja di kampus negeri udah 45 Australian dollar plus ke atas per tahun. Di Crown kita masih under 15.000 Australian dollar per tahun. Masih termasuk affordable gitu. Oke, jadi udah terjawab ya buat yang nanya di Instagram kita tadi. Oh iya, untuk masalah tuition fee aku pengen nambahin satu hal nih.
Selain kita ada automatic 20-30% scholarship, kita juga punya dean scholarship. Jadi beasiswa dari dekan kita. Itu 10-15% scholarship-nya, dan itu sistemnya merit scholarship. Jadi maksudnya gini nih gampangnya. Student kan misalkan dia ambil Master of Bachelor of Accounting tadi, uang sekolahnya kan 6.300 nih per semester. Nah, dia udah masuk ke Crown Institute semester 1, dilihat nih nilainya. Kalau misalkan dia dapat distinction, distinction itu kalau di Australia itu 75%. Dia di semester keduanya dapat potongan 10% beasiswanya dari Dean Scholarship itu. Kalau misalkan dia waktu kuliah di Crown, nilainya dia bisa maintain high distinction atau 85%, itu dia di next semester itu dapat beasiswa potongan tambahan lagi 15%. Gitu, dan itu berlaku sampai dia lulus. Jadi on and off gitu. Jadi tergantung performance dia lah waktu kuliah. Jadi kalau misalkan siswa ini di semester ketiga nih, let's say udah coba part time job, kerja sampingan, terus ternyata waktu dia kerja dan belajar nggak terlalu bisa maintain, di semester ketiga dia nggak dapat distinction atau high distinction, ya udah semester 4-nya nggak dapat. Berarti tergantung Bener, nilainya ya. Tapi misalkan dia pas di semester 4 perform lagi nih, dapat high distinction, semester 5-nya juga dapat scholarship gitu. 15% itu. Berarti nggak melulu harus bagus stabil terus gitu ya. Jadi selama dia nilainya bagus, bisa dapat potongan. Terus untuk program-program yang tadi udah Kak Gali jelasin, itu tersedia nggak sih untuk offshore student? Offshore, benar. Jadi yang 3 tadi itu yang mereka udah punya Crackers Code. Jadi itu kode, kalau udah ada Crackers Code itu international student atau offshore student bisa ambil program itu. Gitu. Kalau misalkan belum, buat domestik atau onshore student aja sih. Jadi buat teman-teman di area Bali atau di seluruh Indonesia, misalkan mau udah lulus S1-nya di Indo nih, cari alternatif untuk ambil S2-nya yang affordable di pusat kota Sydney, Crown Institute bisa jadi salah satu alternatifnya. Jadi pilihan ya untuk masternya. Benar. Oke, terus untuk rata-rata student di Cihe nih, kan udah pasti banyak ada international student nih. Nah, international student itu rata-rata dari negara mana aja sih? Mungkin bisa diceritain gitu. Nah, kita di tahun 2018 itu udah mulai running untuk international student program. Jadi so far kalau dari Asia Tenggara itu lebih banyak teman-teman kita yang dari Vietnam dan Filipina. Dan di Indonesia, karena memang baru tahun 2023 ini, mengenalkan diri lah di Indonesia untuk siswa-siswa di Indonesia kuliah di Crown Institute. Jadi memang belum terlalu banyak untuk siswa Indonesianya. Terus kalau untuk entry requirements-nya nih, mungkin itu yang paling dicari-cari nih buat yang minat ke Crown Institute of Higher Education. Jadi di Crown kita lihat dari 2 dokumen utama sih. Yang pertama akademik, yang kedua English. Untuk akademiknya, untuk semua bachelor degree pasti anak Indonesia bisa diterima, karena kita butuhnya cuma 70%, entah itu dia ambil paket C atau Indonesian National Curriculum, A-level, IB, semuanya pas secara akademik pasti diterima. Challenge-nya tinggal di English-nya aja. Di English ini kita butuh IELTS untuk bachelor direct itu 6 overall, no band below 5.5. Jadi 6 keseluruhan nilai listening, reading, speaking, and writing. Tapi di bandnya itu nggak boleh ada di bawah 5,5. Alternatifnya kalau misalkan dia nggak nyampe atau misalkan let's say IELTS-nya 5,5, bisa lewat jalur diploma dulu. Jadi bisa ke diplomanya. Benar, diploma of higher education. Jadi maksudnya bedanya direct sama diploma ini khusus untuk international student. Kalau bachelor direct, dia udah mix sama domestic student Australia juga, onshore dan offshore gitu. Jadi diploma entry requirement-nya dia lebih rendah, IELTS-nya 5,5 overall, no band below 5, tapi tetap setelah itu nggak buang waktu juga. Selesai diploma dia transfer ke tahun kedua. Jadi sama aja sih, bedanya cuman kelasnya khusus international student. Gitu. Oke, berarti kalau untuk IELTS-nya sendiri, kalau 5,5 bisa langsung ke diplomanya. Kalau di atas dari itu dan udah bisa masuk ya langsung ke bachelornya gitu ya. Misalkan let's say studentnya nggak sampai 5,5 even, kita juga punya English for academic purposes kita sendiri. Jadi bisa ambil ELICOS di tempat kita sendiri, itu 12 minggu, tuition fee-nya $350 per week. Tapi semuanya bisa di package sih, ELICOS,
plus diploma, plus Diploma. bachelor Oke. dengan durasi visa sesuai durasi studinya itu. Oh gitu. Terus kalau untuk jadwal intake-nya nih Kak, itu Oke. dalam 1 tahun tuh ada berapa kali jadwal intake dan itu di bulan apa aja? Untuk yang higher education itu kita setahun ada 4 kali intake. Ada bulan Maret, bulan Juli, bulan September, dan bulan November yang terakhir. Yang apa, CIBT, Crown Institute and Business and Technology itu ada 6 kali intake. Oh, Jadi 6 tiap kali. 2 bulan dia ada intake baru. Oh. Kalau ketentuan bagi siswa atau student nih yang mau ke Crown Institute kalau dia punya gap year studi yang lumayan lama, itu gimana nih ketentuannya? Ada maksimalnya kah? Kayak berapa tahun? Kalau untuk pertama ada maksimal ya. Kalau untuk maksimal sih sebenarnya nggak ada. Tapi untuk minimum yes, kita ada minimum age requirement-nya 18 tahun. Kelas 12 selesai dan 18 tahun karena kita nggak provide untuk CAAW. Misalkan untuk maksimum usia maksimum kapan? Asalkan kalau misalkan teman-teman itu masih ada gap year yang bisa dijelasin itu masih bisa kok benernya. Jadi intinya sih kalau misalkan let's say dulu waktu setelah lulus SMA memang belum pernah kuliah sama sekali, memang langsung di dunia kerja entah 3-4 tahun kemudian baru kepikiran mau ambil S1 dan itu dijelaskan di essay-nya, di statement of purpose-nya dan dari kampus mereka oke, itu juga bisa juga, nggak masalah, kan untuk belajar nggak ada batasan usianya. Cuman, yang perlu digarisbawahi untuk visa imigrasi Australia pasti mereka ngelihat kan, apa kayak student ini memang genuine mau belajar apa memang, mau cari kerja nih. Nah, takutnya kalau memang yang intention-nya mau, cari kerja aja itu, most likely visanya juga bakal di-reject, gitu. Jadi pokoknya dia intensinya mau ambil bachelor di kita dan setelah lulus dia punya ikatan kuat sama Indonesia, entah itu ada keluarga di Indonesia, ada kerjaan di Indonesia, dan mau balik lagi ke Indonesia itu kemungkinan bisa diterima visanya. Yang penting bisa dijelasin aja gitu ya, selama gap year itu ngapain aja, bener. gitu. Nah, terus yang terakhir sih nih, pertanyaan terakhir ya. Kalau misalkan nih ada student yang punya history penolakan visa, itu kira-kira gimana nih term and condition-nya? Kayak misalkan dia diterima kah atau harus ada berapa tahun dulu setelah penolakan tersebut? Mungkin bisa jelasin dulu Kak. Nah ini kebetulan student kita, 4 student kita pertama di Crown Institute, itu 4-4-nya punya visa revisal history tahun lalu. Jadi Gitu. dia 4-4 ini dia lulusan anak dari salah satu kota di Pulau Kalimantan. 4-4-nya ini apply ke college di Australia untuk September 2022 tahun lalu. Apply sendiri nih mereka. Visa apa tuh Kak? Visa student. Oh, visa student. 4-4-nya? Empat-empatnya. Jadi kayak mereka temenan memang. Empat-empatnya apply sendiri ke salah satu college dan mentok programnya itu advance diploma aja. Tapi dia nggak mention juga sih ke college mana. Terus empat-empatnya ini mereka datang ke salah satu agent di Jakarta. Terus dibantu, kita bantu arahin dan salah satu student yang pertama yang bulan Juli intake kemarin coba, memang dia udah nothing tulus sih, minta dibantuin cobain apply lagi, dan kalau memang udah ditolak ya udah dia consider negara lain. Dan satu siswa Juli intake kemarin akhirnya berhasil visanya granted dan udah berangkat. 3 student yang lain yang sama-sama ketolak nih join di September intake ini. Oh, berarti nggak ada kayak kesusahan kalau mereka tuh punya penolakan visa sebelumnya gitu ya? Berarti masih ada kesempatan gitu ya? Benar. Aku nggak garansi 100% pasti bisa nih udah punya ketolak visa. Cuman dari agent itu kita bisa bantu. Tetap soalnya kan decision maker-nya dari imigrasi Australia untuk grant visanya apa enggak. Nah itu sih. Oh ya ngomong-ngomong sama berkaitan sama pengalaman nih. Di Crown ini kita juga di tahun ketiga atau di semester 5 itu kita ada internship-nya. Oh, ada magangnya ya? Dan itu compulsory dan wajib. Dari tim kita nanti yang bantu tempatin untuk magangnya. Jadi kayak makanya so far masih 100% lulusan kita dari Crown Institute itu diterima kerja setelah lulus. Wah, menarik banget. Dan rata-rata kerjanya juga di tempat magangnya dulu. Jadi memang
buat catatan, untuk magangnya di Crown itu memang unpaid internship. Jadi memang nggak dibayar dan itu selama 3 bulan. Tapi paling nggak selama 3 bulan itu kan student itu mereka punya network baru kan di Iya. company dan istilahnya kayak ngicipin dunia kerja kayak apalah. Jadi mungkin boleh nih Kak Galih kasih Hmm. penonton YouTube Deka Science and Learning kalimat yang bikin mereka itu harus banget nih ke Crown Institute of Higher Education. Oke, oke. Teman-teman di sini kalau memang ada yang pengen kerja di Australia, waktu kuliah dapat kesempatan kerja setelah lulus, itu teman-teman bisa pertimbangkan Australia sebagai negara tujuan. Terus di Crown Institute, Crown Institute kita juga lokasi yang paling populer di Australia di Sydney. Kita berada di pusat kota dan jurusan yang kita tawarkan juga itu masuk di list occupation list yang dibutuhin sama Australia. Dan kita juga selain affordable banget, tuition fee-nya kurang dari 15.000 per tahun dengan beasiswa dan masih bisa dapat tambahan lagi beasiswa Dean Scholarship. Selain itu di Crown teman-teman juga bakalan dapat magang di semester kelima. Jadi kesempatan kalian kerja setelah lulus itu lebih gede karena kalian udah punya network waktu magang itu. Dan program magang kita semuanya garansi, jadi pasti ada tempat magang. Oke Kak, makasih Kak Gali atas kesempatannya kita bincang-bincang. Mungkin kalau yang mau ke Crown Institute untuk sekolah lebih lanjutnya, itu mungkin bisa nih Kak Gali yang kasih tahu caranya gimana sih. Oke, gitu. buat teman-teman kalau misalkan ada nih yang tertarik untuk kuliah ke Crown Institute of Higher Education di Sydney atau di Canberra kampus, teman-teman bisa kontak di Deka Science and Learning di alamat detail ini ya. Oke, makasih Kak Gali. Oke, Dadah. bye. Nah, itu dia informasi tentang Crown Institute. Kira-kira mau sekolah apa lagi nih yang dibahas? See you di next video ya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like-nya. Dadah!